Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Fahri As'ad dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang empati dan komunikasi efektif serta aplikasinya dalam komunikasi interpersonal. Nah, nggak asing lagi ya teman-teman sama komunikasi interpersonal. Nah, hal itu biasanya terjadi karena kita kurang berempati, kurang memahami perasaan, sudut pandang kepada orang lain. Jadi dengan memiliki empati, kita tidak hanya mendengarkan kata-kata orang lain, tapi juga memahami perasaannya. Itulah dari dasar komunikasi efektif. Misalnya saat teman kita lagi curhat, kemudian kenal gagal ujian, atau orang yang berempati nggak langsung bilang ya makanya belajar dong gitu. Jadi kayak bagaimana kita akan berempati kepada seseorang seperti itu. Nah, dalam presentasi kali ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu ada apa itu empati, perannya dan komunikasi interpersonal, terus kemudian apa pengertian komunikasi efektif, terus bagaimana hubungan antara keduanya, dan bagaimana penerapannya, serta bagaimana nilai-nilai Islam mengajarkan empati serta komunikasi yang baik seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan komunikasi personal sendiri itu sederhana tapi penting teman-teman, karena yang perlu kita ketahui itu semua bisa memahami apa itu empati dan komunikasi efektif, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu hubungan kita baik di lingkungan keluarga, kampus maupun organisasi akan menjadi lebih harmonis seperti itu. Kemudian empati adalah kemampuan seorang untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Menurut Jalaluddin Rahmat, empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan merespon secara cepat. Dalam Islam, empati sendiri itu dikenal dengan istilah ta'aduf dan tafahum, yaitu kasih sayang yang saling memahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan teladan terbaik dalam hal ini. Beliau juga selalu memperhatikan kondisi lawan bicara. Kemudian juga bahkan anak kecil pun beliau bicara dengan lembut dan sejajar pandangannya seperti itu. Selanjutnya itu ada komunikasi efektif, berarti proses penyampaian pesan yang bisa dipahami dengan baik dan menghasilkan respon sesuai harapan. Effendi mengatakan bahwa komunikasi efektif ditandai oleh adanya kemampuan atau kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Jadi komunikasi efektif bukan hanya soal bicara teman-teman, tapi juga soal bagaimana kita memahami. Kemudian ada hubungan empati dan komunikasi efektif, yang mana empati dan komunikasi efektif itu saling berkaitan teman-teman. Tanpa empati, komunikasi akan terasa kaku dan bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Tapi kalau kita berempati, kita bisa menyesuaikan gaya bicara, bahasa tubuh, bahkan intonasi secara
suara sesuai dengan kondisi lawan bicara kita gitu. Misalnya nih, kita berbicara dengan teman, kemudian sedang sedih, kita pun juga ikut sedih, ikut merasakan, oh kamu kenapa, kayak gitu. Jadi tentu kita tidak bisa dengan nada bercanda, tapi juga kita harus menyesuaikan lawan bicara kita. Kita perlu menyesuaikan sikap kita agar pesan kita dapat tersampaikan dengan baik gitu. Kemudian ada komponen empati. Nah, komponen empati sendiri itu menurut Mulyono itu ada empati terdiri dari 3 komponen, yaitu ada kognitif, yaitu memahami sudut pandang orang lain. Kemudian ada efektif, yaitu ikut merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga ada perilaku, yaitu menunjukkan bahwa tindakan nyata seperti memberi dukungan, terus atau menenangkan dan sebagainya. Nah, ketika komponen tersebut harus berjalan seimbang agar empati kita terasa tulus dan bukan sekedar basa-basi, tapi dengan arti kita bisa menerima pesan atau menyampaikan pesan dengan baik seperti itu. Kemudian ada prinsip-prinsip komunikasi efektif. Nah, ada 5 prinsip komunikasi efektif. Yang pertama itu kita bisa menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama itu ada pesan harus jelas dan sederhana. Yang kedua ada yang menyesuaikan dengan audiens. Oke. Prinsip komunikasi efektif itu ada beberapa teman-teman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, yang pertama nih ada pesan harus jelas dan sederhana. Kemudian yang kedua ada menyesuaikan dengan audiens. Kemudian yang ketiga mendengarkan aktif. Yang keempat konsisten antara verbal dan non-verbal. Yang kelima menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, prinsip ini sangat relevan menurut terutama bagi kita yang akan menjadi komunikator dakwah gitu ya, atau public speaker yang di masa depan, di kemudian hari gitu. Kemudian aplikasi empati dan komunikasi efektif. Nah, empati dan komunikasi efektif sendiri itu bisa diterapkan banyak bidang teman-teman. Itu ada dalam keluarga, itu untuk menjaga keharmonisan. Terus yang kedua ada dalam pendidikan, nah agar dosen dan mahasiswa juga saling memahami satu sama lain. Terus yang ketiga ada dalam berorganisasi, agar kita tim berjalan lancar di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada dalam media sosial, yang mana agar kita bijak dalam bermedia, kemudian juga berkomentar dan berinteraksi secara baik. Jadi penerapannya sangat luas teman-teman, tidak hanya di ruang kelas saja, tapi juga dalam kehidupan digital dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, integrasi nilai Islam. Dalam Islam, komunikasi bukan sekedar bicara, tapi juga ibadah, yang mana Allah memerintahkannya memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, seperti dalam itu anjir kan. Dalam Islam, komunikasi ini bukan sekedar berbicara, tapi juga ibadah, yang mana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara kepada Fir'aun, kemudian dengan kata-kata yang lembut, seperti dalam Quran surah Thaha ayat 44. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai komunikasi yang empati dan santun. Kemudian ada aplikasi dalam kehidupan mahasiswa, yang mana sebagai mahasiswa empati dan komunikasi efektif itu sangat penting banget, terutama dalam berorganisasi dan kehidupan kampus. Dengan berempati kita bisa memahami karakter rekan kerja, rekan mahasiswa, dan
menghindari konflik seperti itu. Komunikasi efektif sendiri membantu kita menyampaikan ide dengan jelas dan membangun kolaborasi yang positif. Nah, dari beberapa presentasi tadi, beberapa penjelasan dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa empati dan komunikasi efektif saling melengkapi. Empati menjadi dasar emosionalisme atau emosional, sedangkan komunikasi efektif itu menjadi alat penyampaiannya. Nah, dalam Islam keduanya merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus kita amalkan. Kalau semua orang bisa berkomunikasi dengan empati, saya yakin lingkungan kita akan menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih damai dan harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.